Global itu, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai tema dan kerangka karakter. Kelompok 4 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu Maulida Salwarmadania, yang kedua yaitu Yulianasi, dan yang ketiga yaitu Puji Ratnasari. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian tema. Menurut arti kata, tema berarti sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu titenai, yang berarti menempatkan atau meletakkan. Sementara itu, menurut Keraf, tema adalah suatu perumusan dari topik yang akan dijadikan landasan dan tujuan yang akan dicapai melalui topik tadi. Selanjutnya, pengertian tema secara khusus. Tema secara khusus dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama yaitu sudut karangan yang telah selesai, dan yang kedua yaitu sudut proses penyusunan sebuah karangan. Dari sudut karangan yang telah selesai, tema dapat didefinisikan sebagai suatu amanat utama yang disampaikan oleh penulis melalui karangannya. Sementara dari sudut proses penyusunan sebuah karangan, penulis harus memilih suatu topik atau pokok pembicaraan sebelum menyusun kerangka. Dari pokok pembicaraan itulah penulis menempatkan suatu tujuan yang ingin disampaikan dengan landasan topik tadi. Selanjutnya, pemilihan topik. Masalah pertama yang dihadapi penulis untuk merumuskan tema sebuah karangan adalah topik atau pokok pembicaraan. Penetapan topik sebelum mulai menggarap suatu tema merupakan suatu keahlian. Selanjutnya, syarat-syarat pemilihan topik. Terdapat 3 syarat dalam pemilihan topik. Yang pertama, harus menarik perhatian penulis itu sendiri. Topik yang menarik akan memungkinkan penulis untuk berusaha mencari data secara terus-menerus agar dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi dan menyelesaikan karyanya sebaik mungkin. Yang kedua, sebaiknya jangan terlalu baru, terlalu teknis, dan terlalu kontroversial. Bagi penulis pemula, topik baru kemungkinan akan kekurangan sumber referensi kepustakaan, dan topik yang terlalu teknis dapat menjebak penulis apabila tidak benar-benar menguasai topik tersebut. Sementara, apabila topik yang dipilih terlalu kontroversial, dapat menimbulkan kesulitan untuk bersikap objektif. Dan yang terakhir yaitu topik yang digarap harus dikuasai oleh penulis. Penulis hendaknya mengerti atau mengetahui mengenai topik yang hendak atau akan digarapnya. Selanjutnya, pembatasan topik. Setiap penulis harus benar-benar yakin bahwa topik yang dipilihnya harus cukup sempit dan terbatas atau sangat khusus untuk digarap. Terdapat beberapa manfaat atau keuntungan dari pembatasan topik untuk pengarang. Yang pertama, penulis dapat menulis dengan penuh keyakinan dan kepercayaan karena pokok tulisan benar-benar diketahuinya. Yang kedua, penulis dapat mengadakan penelitian yang lebih intensif mengenai masalahnya. Dan yang terakhir, penulis akan lebih memilih hal-hal yang mudah dikembangkan. Topik. Yang pertama, tetapkan topik yang ingin dikerjakan dalam kedudukan sentral. Yang kedua, ajukan pertanyaan, apakah topik dalam kedudukan sentral itu dapat diperinci lebih lanjut? Yang ketiga ialah tetapkan perincian tadi yang akan dipilih. Kemudian yang keempat, ajukan pertanyaan, apakah sektor tadi masih perlu diperinci lebih lanjut? Menentukan maksud. Pembatasan topik belum dengan sendirinya membatasi pula maksud pengarang atau penulis. Sebab itu, penulis harus menetapkan pula maksud untuk menggarap topik tadi. Pembatasan maksud merupakan sebuah rancangan menyeluruh yang memungkinkan penulis bergerak bebas dalam batas-batas tadi. Seperti halnya dengan pembatasan topik, pembatasan maksud juga akan menentukan bahan mana yang diperlukan, serta cara mana yang paling baik bagi penyusun karangan tersebut. Tesis dan pengungkapan maksud. Yang pertama ialah tesis. Tesis biasanya berbentuk satu kalimat, entah kalimat tunggal maupun kalimat majemuk bertingkat. Sebuah tesis tidak boleh berbentuk kalimat majemuk setara, karena dengan demikian berarti ada dua gagasan sentral.
Fungsi tesis bagi sebuah karangan adalah sama seperti kalimat topik atau kalimat utama bagi sebuah alinea. Yang kedua ialah pengungkapan maksud. Dengan merumuskan sebuah pengungkapan maksud, maka gambaran dan ingatan kita kepada kejadian atau persoalan itu akan menjadi lebih hidup, sehingga membangkitkan semangat kita sebagai penulis untuk merangkai kata-kata yang lebih tepat. Cara praktis, pengungkapan maksud dapat dikenal melalui gagasan utama kalimatnya. Dalam tesis, gagasan utama kalimat yaitu subjek, predikat, dan jika ada objek, merupakan atau mengandung unsur topik dan tujuan pembicaraan. Tema yang baik. Sebuah tema hanya akan dinilai setinggi-tingginya bila telah dikembangkan secara jujur dan sekar, digarap secara terperinci dan jelas, sehingga dapat menambah informasi yang berharga bagi pembendaharaan pengetahuan pembaca. Syarat-syarat tema yang baik. Yang pertama ialah kejelasan, yang kedua kesatuan, yang ketiga perkembangan, yang keempat keaslian, dan yang kelima ialah judul yang cocok. Kerangka karangan. Pengertian kerangka karangan. Sebuah kerangka karangan mengandung rencana kerja, memuat ketentuan-ketentuan pokok bagaimana suatu topik harus diperinci dan dikembangkan. Kerangka karangan menjamin suatu penyusunan yang logis dan teratur, serta memungkinkan seorang penulis membedakan gagasan-gagasan utama dari gagasan-gagasan tambahan. Manfaat kerangka karangan. Yang pertama ialah memudahkan penyusunan kerangka sehingga menjadi lebih teratur. Yang kedua, memudahkan penulis menciptakan klimaks yang berbeda-beda. Yang ketiga, menghindari penggarapan sebuah topik sampai 2 kali atau lebih. Yang keempat, ialah memudahkan penulis untuk mencari materi pembantu. Selanjutnya yaitu penyusunan kerangka karangan, di mana langkah-langkah penyusunannya dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu merumuskan tema yang jelas berdasarkan suatu topik dan tujuan yang akan dicapai melalui topik tadi. Kedua, mengadakan inventarisasi topik-topik bawahan yang dianggap merupakan perincian dari tesis atau pengungkapan maksud tadi. Ketiga, yaitu penulis berusaha mengadakan evaluasi semua topik yang telah tercatat pada langkah kedua di atas. Langkah keempat, yaitu untuk mendapatkan sebuah kerangka karangan yang sangat terperinci, maka langkah kedua dan ketiga dikerjakan berulang-ulang untuk menyusun topik-topik yang lebih rendah tingkatannya. Kelima, yaitu sesudah semua siap, masih harus dilakukan langkah terakhir, yaitu menentukan sebuah peta susunan yang paling cocok untuk mengurutkan semua perincian dari tesis atau mengungkapkan maksud sebagai yang telah diperoleh dengan mempergunakan semua langkah di atas. Selanjutnya ada urutan waktu atau kronologis, yang mana di dalamnya ada pola ilmiah yang dibagi menjadi 2, yaitu topik yang ada dan urutan ruang atau spasial. Dalam penyusunan kerangka karangan yaitu menggunakan pola logis, yang mana di dalamnya ada urutan pemecahan masalah, urutan umum khusus, urutan familiaritas, urutan akseptabilitas, urutan visual, dan urutan klimaks dan anti klimaks. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam kerangka karangan, di mana dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan perincian dan berdasarkan rumusan teks. Baik, kita bahas terlebih dahulu mengenai macam kerangka karangan berdasarkan perinciannya, di mana dibagi menjadi 2, yaitu ada kerangka karangan sementara atau non-formal dan kerangka karangan formal. Di mana kerangka karangan sementara atau non-formal sendiri merupakan kerangka karangan yang masih berubah sesuai dengan proses, baik pada saat dirujuk kembali pada topik maupun pada saat proses menulis sedang berlangsung. Sedangkan kerangka karangan formal yaitu kerangka karangan yang bersifat formal, biasanya timbul dari pertimbangan bahwa topik yang akan digarap bersifat sangat kompleks. Selanjutnya yaitu macam kerangka karangan berdasarkan perumusan teksnya, yaitu ada kerangka kalimat dan kerangka karangan topik, yang mana kerangka kalimat yaitu mempergunakan kalimat berita yang lengkap untuk merumuskan setiap unit, baik untuk merumuskan tesis maupun untuk merumuskan unit-unit utama maupun unit-unit bawahannya. Sedangkan kerangka karangan topik dimulai dengan perumusan tesis dalam sebuah kalimat yang lengkap.
Sesudah itu, semua pokok, baik pokok-pokok utama maupun pokok-pokok bawahan, dirumuskan dengan mencantumkan topiknya saja dengan tidak menggunakan kalimat yang lengkap karena topik dirumuskan dengan mempergunakan kata atau frasa. Masuk ke dalam penerapan penyusunan di mana dengan mempergunakan semua persyaratan yang telah dikemukakan di atas tadi. Contohnya digarap dalam bentuk kerangka sementara, berbentuk kerangka kalimat, kemudian kerangka sementara itu dikembangkan dengan langsung mengemukakan bentuknya dalam kerangka formal yang dirumuskan dengan fakta atau frasa. Selanjutnya yaitu ada syarat-syarat kerangka yang baik di mana dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, setiap unit dalam kerangka karangan hanya mengandung satu gagasan. Kedua, pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis. Ketiga, harus mempergunakan pasangan simbol yang konsisten, dan yang terakhir yaitu tesis atau pengungkapan maksud harus jelas.